Oke, baik. Selamat malam buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join di room virtual pada malam hari ini. Perkenalkan kami dari mahasiswa antropologi UNED dari Fakultas Ilmu Sosial. Di sini kita akan ada pertemuan Zoom virtual pada malam hari ini untuk membahas mengenai bagaimana upaya pelestarian eksistensi Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini memandu diskusi kita ada Dini Jalil Silvia. Dipersilakan buat saudari. Baik, terima kasih kepada saudari Dariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam diskusi kita malam ini. Nah, perkenalkan nama saya Dini Jalil Silvia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Indonesia, dan rekan-rekan saya ada dari Talenta Simanjuntak dan Berliana Manulang dan Sofia Jalaga. Nah, jadi di sini kami akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi bersama-sama dan saling bertukar pikiran mengenai upaya pelestarian eksistensi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan bersama-sama berdiskusi ya. Dan untuk pertama kepada saudari Neri dulu untuk dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi yang akan kita sampaikan berjudul eksistensi dan implementasi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari. Adapun implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sila-sila Pancasila. Yang pertama itu sila ketuhanan, di mana implementasinya sendiri yang pertama percaya dan takwa terhadap Tuhan, di mana yang kita ketahui bahwasanya masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia itu selalu menganut dan beragama, di mana mereka memiliki kepercayaan masing-masing. Yang kedua itu saling toleransi antar umat beragama. Yang artinya walaupun berbeda-beda agama, mereka harus saling bertoleransi, misalnya dalam beribadah. Jika salah satu tetangga kita ada yang ingin melaksanakan upacara keagamaan, kita harus bertoleransi dengan cara kita harus menghormati acara tersebut. Yang kedua itu tidak memaksakan kepercayaan lain terhadap seseorang. Di mana artinya kita tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Yang selanjutnya itu pada sila kemanusiaan, yang dimana implementasinya itu yang pertama mengakui derajat persamaan derajat, dimana seperti yang kita tahu ini kita sesama manusia memiliki persamaan di mata Tuhan maupun di mata negara. Oleh sebab itu tidak adanya saling meninggikan atau saling merendahkan di antara manusia. Yang kedua itu saling mencintai dan menghormati antar sesama manusia. Kita sebagai manusia makhluk hidup harus saling menghormati dan saling menghargai, karena kita merupakan salah satu umat manusia. Yang selanjutnya itu bersikap jujur dan bekerja sama, di mana bersikap jujur dan bekerja sama itu adalah hal yang penting agar terhindar dari permasalahan saat ini. Yang selanjutnya itu pada sila persatuan. Adapun implementasinya sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama itu menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan lain. Yang kedua itu rela berkorban demi negara. Yang terakhir itu cinta tanah air. Di mana hal-hal ini jika kita terapkan atau kita implementasikan terhadap kehidupan kita sehari-hari, kemungkinan persatuan dan kesatuan bangsa kita akan tetap teguh.
Yang selanjutnya itu sila kerakyatan. Adapun implementasinya sendiri yang pertama itu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan yang lain. Yang kedua itu mengutamakan musyawarah mufakat untuk mendapatkan putusan atau hasil dari putusan atau hasil, karena hal yang dimusyawarahkan itu akan lebih akurat gitu, akan lebih akurat apa keputusan yang dapat. Yang selanjutnya itu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Adapun sila yang terakhirnya yakni sila keadilan, di mana adapun implementasinya sendiri, yang pertama bersikap adil, yang kedua menghormati hak-hak orang lain dan tidak mengambil kewajiban maupun hak-hak orang lain. Yang terakhir itu tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Untuk slide selanjutnya akan saya serahkan kepada anggota kami, yaitu Dwi Jahara. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan kita ya, diskusi kita malam ini. Selanjutnya itu mengenai bagaimana eksistensi nilai-nilai Pancasila, terutama sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila adalah salah satu dasar negara dan merupakan sebagai suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia, di mana dalam membangun negara kesatuan ini terdapat nilai-nilai yang menjadi acuannya. Nilai-nilai itu seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Nah, Pancasila sebagai sistem etika ini merupakan suatu hal yang dapat direalisasikan melalui perbuatan yang mencerminkan moral sesuai dengan makna Pancasila, dan dapat juga diartikan bahwa Pancasila sebagai etika itu adalah Pancasila sebagai rambu-rambu yang mengatur masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, atau dikatakan sebagai pedoman hidup. Nah, ternyata Pancasila itu menghadapi tantangannya. Tantangan Pancasila sebagai sistem etika itu salah satunya di era globalisasi ini, adanya teknologi sangat berpengaruh terhadap eksistensi Pancasila, di mana teknologi ini memberikan dampak positif dan juga negatif. Salah satu dampak yang terpengaruh ya bagi sistem etika itu seperti adanya arus globalisasi yang membawa masyarakat kepada gaya hidup yang kebarat-baratan dan liberal. Hal ini mana tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian banyak juga contoh-contoh kecil lainnya dalam kehidupan sehari-hari yang mana tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, jadi banyak perilaku masyarakat sekarang ini yang tidak mencerminkan perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Contoh kecil yang dapat kita lihat itu seperti adanya pengaruh teknologi ini membawa rasa persaingan antara sesama, kemudian menimbulkan paham-paham seperti paham radikal, ekstrim, konsumerisme, hingga membuat banyaknya budaya asing yang masuk. Nah, jadi contoh-contoh sederhana yang dapat kita lihat ya dalam perilaku masyarakat sehari-hari ini yang mana sudah tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti para pemuda yang mengendarai motor tidak sesuai dengan peraturannya. Kemudian adanya remaja sekarang ini yang membuat kebisingan, di mana mengganggu kenyamanan orang lain, dan contoh lainnya itu seperti tidak adanya keadilan, misalnya di dalam hukum, di mana dapat diibaratkan hukum itu tumpul
ke bawah, runcing ke tumpul ke atas, runcing ke bawah. Kemudian, ini sangat disayangkan ya bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah mulai tergeser, apalagi di dalam sebagai sistem etika. Untuk itu, jadi ada beberapa solusi yang mungkin dapat dijadikan sebagai upaya dalam mempertahankan eksistensi nilai-nilai Pancasila tadi. Yang pertama itu kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, dimulai dari kita diri sendiri ini yaitu dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dimana tadi telah dibahas oleh Pancasila. Nah, setelah itu melaksanakan nilai-nilai yang tadi secara konsisten, tidak hanya sekali atau dua kali, tapi terus-terusan sehingga menjadi suatu kebiasaan kita. Kemudian contoh upaya kedua yang dapat kita lakukan yaitu adalah dengan menerima pemikiran baru. Maksudnya di sini menerima pemikiran baru dalam rangka mengembangkan atau menyempurnakan untuk dapat mewujudkan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam unsur Pancasila. Kita sebagai generasi muda sebaiknya ikut serta dalam memperingati hari lahirnya Pancasila, yang mana di sini akan menimbulkan kesadaran kita bahwa Pancasila ini penting. Jadi untuk itu kita akan selalu senantiasa menjaga nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu ada upayanya itu menguatkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan. Nah, pendidikan adalah salah satu cara menanamkan nilai-nilai kepada generasi muda. Nah, salah satunya itu ada pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ini diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, di mana pemahaman itu seperti adanya kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri, kemudian adanya kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang, kesadaran pentingnya semangat persatuan dan kesatuan atau solidaritas nasional, kesadaran terhadap pentingnya norma-norma dalam pergaulan, dan kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Dan yang terakhir ini kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum yang adil. Nah, jadi sebenarnya sangat perlu bagi kita untuk mempertahankan Pancasila. Nah, sebagai dimana kan di saat ini ya, selain Pancasila itu menghadapi arus globalisasi, ternyata tantangan globalisasi, ternyata Pancasila ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu filter yang dapat menghambat terjadinya pengaruh dari globalisasi itu sendiri. Jadi Pancasila ini dapat memfilter pengaruh globalisasi, di mana kan Pancasila ini kan merupakan suatu pedoman masyarakat. Nah, jadi apabila kita satu negara itu tidak ada pedomannya, maka otomatis tidak dapat menyaring arus globalisasi tadi. Jadi artinya peran Pancasila itu di sini sebagai filter nilai-nilai baru. Nah, walaupun masyarakat perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan globalisasi yang begitu cepat perkembangannya, di sini Pancasila juga sebagai pertahanan nilai budaya asli. Jadi Pancasila berperan dalam memilah mana saja budaya asing yang dapat diserap agar tetap sesuai dengan identitas dan kepribadian Indonesia. Nah, karena itulah kenapa Pancasila itu penting dan harus tetap eksis di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin segitu saja ya diskusinya mengenai upaya dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Jadi setelah kita ketahui bahwa Pancasila itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kan Pancasila itu sebagai nilai etik, nilai yang mengandung nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan tadi ada juga, dalam di zaman sekarang ini
Pancasila telah mengalami tantangan arus globalisasi. Nah, untuk itu kita perlu upaya untuk terus melestarikan Pancasila ini. Dan dalam upaya untuk melestarikan ini, tadi ada beberapa solusi ya, seperti dimulai dari diri kita sendiri, kemudian di mana kita dapat menerima pemikiran baru dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan. Nah, mungkin segitu saja diskusi kita pada malam ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat materi diskusi kita pada malam hari ini dari Teletas Juta dan juga dari Sylvia. Bagi teman-teman kami yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, sekian diskusi kita pada malam hari ini mengenai bagaimana upaya pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan adanya diskusi ini, semoga kita lebih lebih bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nilai-nilai dari Pancasila itu dapat kita tanamkan dalam kehidupan kita agar kelak kehidupan kita semakin lebih baik lagi ke depan. Terima kasih teman-teman.